Selamat pagi, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, dimanapun berada, kiranya dalam keadaan sehat dan damai sejahtera. Saya akan membawakan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34-43 yang saya beri tema penggenapan janji Allah. Mari bersama-sama kita buka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 34-43. Dan saya akan membacakannya bagi saudara-saudara semua. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Dia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuasa Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati, dan telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya." Baiklah saudara-saudara, mungkin bila mendengar kata janji yang ditepati, hal itu akan membawa sukacita bagi kita semua, seperti halnya anak yang dijanjikan sepeda oleh orang tuanya dan diberikan. Itu anak tersebut akan bahagia. Dan juga seorang tua yang dijanjikan prestasi oleh anaknya, dan anak itu terus menjadi juara di kelasnya, tentu orang tua akan menjadi bangga. Dan seseorang yang berjanji kepada pasangannya bahwa ia akan mendampingi dalam suka dan duka, dan dia menepati hal itu, tentu pasangan tersebut akan sangat bahagia. Dan menurut KBBI, bila kita melihat tentang penepatan janji atau penggenapan janji, KBBI sendiri berkata penggenapan berarti tambahan terhadap sesuatu untuk melengkapinya. Jadi bila kita berbicara tentang penggenapan janji, maka penggenapan tersebut adalah tambahan yang melengkapkan janji tersebut. Berbicara tentang janji bukan hanya dilakukan oleh manusia dengan sesamanya saja, tetapi terlebih dahulu Allah telah berjanji kepada manusia dan Ia telah menggenapinya dalam kehidupan kita, yaitu janji akan keselamatan bagi semua orang. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana konteks yang terjadi dalam kitab Kisah Para Rasul, di mana pada saat itu ada suasana di mana murid-murid atau pengikut Yesus memulai pekerjaannya dengan suasana yang baru, di mana tidak ada lagi Yesus bersama mereka. Mereka berjalan sendiri tanpa adanya panutan, tanpa adanya orang yang menjadi sentral dari pewartaan mereka. Tentu hal itu sangat susah. Saudara bayangkan seperti
anak ayam yang kehilangan induknya. Maka secara manusia mereka tidak bisa menentukan arah atau berbuat segala sesuatu. Tetapi Yesus menggenapi janjinya bahwa keselamatan itu tetap ada walaupun Yesus tidak bersama-sama mereka. Dengan menurunkan Roh Kudus yang akan senantiasa membimbing kehidupan mereka sehingga mereka bisa selalu hidup di dalam Tuhan, memberitakan kabar keselamatan dan bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan pada ayat yang ke-34 sampai 43 adalah inti dari apa yang disampaikan oleh Petrus tentang kerajaan Allah dan keselamatan dalam nama Yesus. Dalam penyampaian kabar keselamatan tersebut, pertama-tama Paulus sangat terkejut karena Allah mengutusnya ke tempat yang sangat jauh hanya untuk berbicara kepada seorang perwira Romawi yang notabene pada saat itu adalah pihak yang dianggap tidak pantas untuk menerima keselamatan. Tapi melihat kesalehan dari Cornelius, Petrus pun mengerti bahwa keselamatan dari Allah tidaklah memilih dari mana dia dan siapa dia. Yang penting adalah dia percaya kepada Allah. Dan selanjutnya Petrus mulai mengenalkan siapa Yesus, bahwa Yesus adalah Sang Pembawa Damai dan juga Tuhan bagi semua orang. Dan selanjutnya Petrus mewartakan bagaimana karya-karya atau pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan dari saat dia dibaptis dan Tuhan memberikan karunia Roh Kudus sehingga dia bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan besar seperti menyembuhkan penyakit dan melepaskan roh jahat dari tubuh seseorang. Dan selanjutnya Petrus menyampaikan bagaimana ia bersaksi akan kematian Yesus. Yesus mati karena melakukan pekerjaan-pekerjaan baik tersebut. Dia mati oleh bangsanya sendiri, disalibkan dengan peraturan atau hukuman dari kerajaan Romawi. Dan pada hari yang ketiga, dia bangkit dari orang mati. Kali inilah yang menjadi pekabaran utama dari Petrus, bahwa penyaliban yang kemudian membunuh Yesus dan juga kebangkitan itu melambangkan kurban terhadap penebusan dosa dan juga kemenangan atas kuasa dosa atau kuasa maut tersebut. Dan selanjutnya Petrus menyampaikan bagaimana ia dipilih oleh Yesus dan diutus untuk menyampaikan dan mewartakan tentang kabar keselamatan dari Allah. Dan kemudian Yesus meninggalkan mereka dan mereka mulai berjalan dan bekerja tanpa Yesus sampai ketika Petrus menemui Cornelius dan terjadilah percakapan dalam kitab Kisah Para Rasul ini. Dan dari pembahasan ayat 34 sampai 43 ini, maka kita dapat menarik pokok-pokok teologis yang akan menguatkan kehidupan kita, bahwa pertama, keselamatan dari Allah tidak pandang bulu atau tidak memilih siapa itu dan dari mana, apakah dia Yahudi atau Romawi. Hal itu tidak penting. Dan juga yang kedua, orang percaya atau pengikut-pengikut Yesus tidak menerima keselamatan itu sendiri, tapi dia juga ditugaskan untuk menyampaikan keselamatan tersebut kepada semua orang, sehingga semua orang dapat menerima keselamatan dari Allah. Dan pesan yang ingin disampaikan dalam firman Tuhan ini adalah bahwa keselamatan dari Allah bukanlah hanya untuk orang yang percaya kepadanya atau umatnya saja, tetapi untuk semua orang. Maka kita yang sudah mendapatkan keselamatan dengan adanya Roh Kudus dalam diri kita untuk
membimbing kita kepada keselamatan, tidak boleh menyimpan keselamatan itu sendiri, tapi kita juga harus berbuat keluar, bekerja bersama Roh Kudus untuk bersama-sama mewartakan dan menjadi saksi akan Kristus, sehingga semua orang dapat diselamatkan. Selanjutnya saya punya sedikit ilustrasi yang berkaitan dengan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Kita tentu saja sama-sama berada di dalam pandemi COVID-19 ini, saudara. Pandemi ini sudah terjadi hampir selama 1 tahun dan belum juga menemui titik akhirnya. Virus corona menjangkiti banyak orang, tetapi dari semua orang yang terjangkit, tidak semua orang tersebut mengetahui bahwa dalam tubuhnya terdapat virus corona atau COVID-19. Maka dibutuhkanlah alat tes seperti swab test dan juga rapid test untuk mengetahui apakah di dalam tubuh mereka terdapat virus corona atau tidak. Nah, dari permasalahan COVID-19 yang kita alami bersama ini, dapat diibaratkan bahwa wabah atau virus COVID-19 ini adalah keselamatan dari Allah. Virus ini dapat menjangkit semua orang, tetapi tidak semua orang yang terjangkit mengetahui apakah di dalam tubuh mereka ada virus corona atau tidak. Maka hal tersebut sama di muka bumi ini. Keselamatan diberikan bagi semua, tetapi tidak semua orang mengetahuinya. Maka perlulah alat tes seperti rapid test dan juga swab test untuk mengetahui apakah di dalam tubuh kita ada virus corona atau tidak. Alat tes ini sama seperti Roh Kudus yang membimbing kita untuk mengetahui bahwa keselamatan itu masih ada dan juga memperkenalkan keselamatan itu kepada orang lain. Kita harus selalu berpegang kepada janji-janji keselamatan Allah walaupun kita berada dalam kondisi yang sangat sulit ini. Lalu bagaimana kita mengaplikasikan isi dari firman Tuhan ini dalam kehidupan kita? Bagaimana kita menyikapi janji keselamatan Allah ini terwujud dalam kehidupan kita, tergenapi, sedangkan kita sekarang dalam kondisi yang bisa dikatakan tidak selamat atau tidak sejahtera. Tapi janji Tuhan tetaplah janji Tuhan dan Tuhan sudah menggenapinya. Maka dalam keadaan susah seperti ini pun kita dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Kita dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, berpikir dan berbuat positif dengan menjaga kesehatan. Bila kita sudah menjaga kesehatan, maka kehidupan kita akan selalu dalam keadaan baik-baik. Berpikir positif dan berbuat positif itu membuktikan bahwa masih ada Roh Kudus yang menuntun kehidupan kita kepada suatu kebaikan. Kedua, kita harus selalu membangun komunikasi dengan sesama kita dan saling mendukung serta saling mendoakan, sehingga kita semua bisa saling menguatkan dalam kondisi yang sulit ini. Yang ketiga, kita harus selalu bersyukur bila kehidupan kita sampai saat ini dalam pandemi ini masih diberi kecukupan oleh Tuhan, dan kita juga harus melihat yang lain dan bersedia untuk berbagi dengan saudara-saudara kita yang mengalami kekurangan. Selanjutnya, kita harus selalu memiliki pengharapan kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menyelamatkan kita dari kondisi yang susah seperti saat ini. Dan selanjutnya, kita harus keluar, kita harus melakukan segala sesuatu pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya. Dalam pekerjaan yang kita lakukan, kita harus senantiasa memiliki jiwa melayani. Melayani bukan hanya di gereja, tetapi dalam bidang apapun yang kita lakukan, baik pekerjaan, pergaulan, dan sebagainya. Maka kita semua akan meneladani Yesus dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, jadilah teladan di tengah-tengah masyarakat dengan membawa perdamaian dan tidak mudah terprovokasi dengan hal-hal yang menimbulkan keributan di dalam masyarakat. Seringkali
ada kabar-kabar hoax dan juga berita-berita yang menimbulkan konflik dan juga banyak demo-demo. Kita sebagai umat kepunyaan Allah harus menjadi teladan bagi yang lain dengan tetap menjadi contoh, maka kita bisa memperkenalkan Yesus kepada orang lain yang belum mengenalnya. Maka orang akan melihat kita, oh begitu orang Kristen, begitu Yesus selalu membawa kedamaian walaupun dalam situasi dan kondisi yang panas ini. Mewujudkan keamanan dan kedamaian di tengah kondisi yang memprihatinkan ini menunjukkan bahwa kita telah mewujudkan janji Allah akan keselamatan bagi kehidupan kita dalam konteks saat ini. Maka dari firman Tuhan ini kita akan dapat memahami bahwa keselamatan dari Allah adalah janji bagi semua orang. Tapi kita sebagai anak-anaknya yang menerima keselamatan itu terlebih dahulu dengan adanya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dengan menerima keselamatan, Tuhan juga berkenan bahwa kita juga harus bekerja sama dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita untuk memberitakan kabar keselamatan dan menjadi saksi bahwa Kristus adalah Tuhan bagi kehidupan kita. Maka dengan kerjasama antara Roh Kudus dengan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, maka janji Tuhan akan benar-benar tergenapi dengan selamatnya semua kehidupan yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita semua. Amin.